Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentia Titanava Siregar, NIM 2018-31042 dari kelas Multimedia D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi Smart Application Creator yang dimana aplikasi ini yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android. Namun proses pembuatan dan aplikasi Android di sini hanya langkah-langkahnya yang sangat mudah dan bisa dilakukan tanpa coding ataupun bahasa programnya. Nah, di sini juga lebih seperti ke membuat PowerPoint. Jadi kita tinggal drag, drop, setting, public application dan lain-lain. Dan juga di sini sudah ada beberapa fitur-fitur yang ada. Nah, untuk yang di tengah ini ada kanvas. Di tengah ini merupakan content area untuk memasukkan fitur-fitur yang kita inginkan. Lalu di atas ini ada main menu serta ada tools-toolsnya seperti edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Nah, di sebelah kanan di sini kita ada konten property dan layer, yang dimana property di sini bisa mengatur gambar-gambar dan bentuk dari yang ada di kanvas tengah ini. Begitu juga dengan layer, kita bisa memasukkan gambar-gambar serta mengedit gambar berdasarkan nama yang kita inginkan supaya lebih mudah. Lalu di sebelah kiri ini ada menu navigate. Jadi kita bisa memulai page-nya itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita klik kiri, di sini ada new page, copy page, paste page, delete page, dan new section. Nah, di sini saya sudah mengedit punya saya dengan berbagai macam section. Di sini ada home, materi, lalu penutup. Di sini ada 3 section yang saya pakai. Nah, lalu kita langsung masuk saja ke kanvas tengah. Di sini konten areanya. Di sini saya memasukkan backgroundnya ini menggunakan insert lalu image. Bisa juga kita klik kiri saja pada bagian backgroundnya, lalu kita pilih insert background. Nah, nanti di sini kita bisa memilih berdasarkan penyimpanan yang sudah kita buat. Oke, lalu di sini saya sudah menambahkan gambar juga. Tadi untuk background kita insert background. Kalau untuk gambar kita klik kiri. Nah, di sini ada insert image. Teman-teman bisa pilih sama aja penyimpanannya seperti tadi. Oke, lalu kita preview dulu. Di sini ada preview ini sebagai bentuk dari aplikasi yang kita buat. Karena saya sudah memilih aplikasi Android, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini ada home button, dimana ini adalah menu home-nya. Lalu di sini saya membuat button next button, yang dimana saya mengedit supaya bisa ke next page selanjutnya. Nah, ini adalah page yang kedua tadi mengenai pendekatan psikologi dalam menentukan strategi pembelajaran. Materi yang saya ambil itu adalah materi tentang pendekatan psikologi dalam menentukan strategi pembelajaran.
Nah, di sini juga psikologi ini adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan baik untuk memperbaiki kualitas hidup baik secara mental ataupun perilaku. Nah, di sini saya menambahkan gambar seorang. Nah, teman-teman bisa menambahkannya dengan klik kiri lalu image. Nah, di sini untuk kita kembali ke editor Smart App Creator-nya, kita klik di bagian home button di sini. Lalu kita klik saja, lalu kita kembali ke kanvasnya. Nah, lalu untuk materinya saya sudah siapkan dari materi yang sudah disuruh oleh dosen. Jadi saya tinggal memasukkan materi-materinya dan menambahkan sedikit gambar-gambar serta bottom yang saya gunakan ada previous bottom dan next bottom. Kita langsung ke preview saja. Ini dari awal. Nah, saya membuat bentuk hello-nya ini bergerak, itu teman-teman bisa gunakan di animation seperti di sini, di animation, lalu kita pilih mau yang mana atau fade in, float in, yang lain-lain. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan fade in. Lalu di property kita hide object when browsing, ini di checklist. Lalu di sini juga animation settingnya ini play animation when browsingnya juga kita checklist. Oke. Kita ulang lagi dari awal. Nah, dia akan bergerak seperti tadi. Kita tekan home button lagi, next button. Di sini untuk kita back dan next, kita bisa edit di interaction touch. Jadi teman-teman masukkan dulu, kita pilih gambar seperti yang awal tadi. Di sini insert image, kita pilih, lalu kita edit touch object. Nah, itu kan tadi next button. Lalu di sini kita pilih switch page. Nah, ini karena ini adalah halaman pertama, maka next page-nya itu adalah halaman kedua. Oke, karena saya sudah, jadi saya cancel. Oke, seperti itu. Dan juga saya membahas tentang fisiologi pendidikan, yang dimana fisiologi pendidikan ini adalah cabang psikologi yang tujuannya untuk menemukan fakta, generasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun peranan psikologi dalam pembelajaran dan pengajaran, proses dan hasil pembelajaran itu merupakan upaya untuk memperbaiki kebutuhan dalam kehidupannya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai Smart Application Creator. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.